Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Syekh Al-Fadhil Umar bin Abdul Jabbar As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Makki rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadihil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah
Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan diniati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 18 tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu iku bab tayamum. Soal ma utawi apa iku at-tayammumu kang aran tayamum. Jawab huwa utawi tayamum iku mashul wajahi ngusap wajah wal yadaini lan tangan loro biturabin tohirin kelawan lebu napa debu kang suci badalan hale dados ganti anil wudhu'i saking wudhu awil ghusli utawa adus. Soal kam iku pira furudut tayamumi utawi pira-pira fardhune tayamum. Jawab furuduhu utawi pira-pira fardhune tayamum iku khamsatun ana 5. Al awal utawi kang awal iku an-niyatu maca niyat. Asani utawi kapindo iku naqlut turabi mindah debu ilal utwil mamsuhi marang anggota tubuh yang dibasuh yang diusap. Asalisu utawi kaping telu iku mashul wajahi musab wajah. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku mashul yadaini masuh tangan loro. Al-khamisu utawi kaping 5 iku at-tartibu tertib urut-urut. Ma utawi apa iku niyatut tayamumi niyate tayamum. Jawab iya utawi niat tayamum yaiku nawaitu tayamuma niat ingsun tayamum listibahati sholati krana amrih wenange salat al marfudhati kang den fardhoaken. Mata yajibu kapan den wajibaken apa atayamumu ngelakoni tayamum ainda faqdil ma'i ing dalem nalikane kesepen banyu tidak ada air. Nomor kali wa inda khaufi ing dalem nalikane kuwatir atau wedi isti'malil ma'i nganggo banyu libardin krono adem au maradhin utawa lara. Nomor 3 wa indal ihtiyaji lan ing dalem nalikane pira-pira hajat ilal ma'i marang banyu li atashi krana ngelake hayawanin pira-pira hewan muhtaramin kang den mulyakaken. Pun nah, para hadirin ingkang minulya niki bab tayamum. Walaupun jarang sakniki ana banyu nggih, masih ndokure gunung sik ana banyu. Sakniki ana PDAM, perusahaan air mampet daerah. Air mampet. Air minum. Nah, napa niku tayamum? Tayamum niku artinya menyengaja atau memaksudkan sesuatu. Dari kata yaman akhirnya dados tayamum artinya disengaja berbuat atau al-qasdu bermaksud. Kalau dari kata yamma, kalau dari kata amma maka artinya memperbaiki, tergantung. Tapi sama itu ya, sama saja. Tayamum itu jelas temeriki huwa mashul wajahi wal yadaini, memasuh atau mengusap wajah dan kedua tangan biturabin tohirin dengan debu yang suci, badalan keduanya menjadi pengganti
anil wudhu'i wal ghusli, dari wudhu dan mandi. Itu makna tayamum. Lek di fikih ditambahi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kaya iklan. Syarat ketentuan berlaku. Nggih. Niki dasare jelas, Pak. Sedaya ulama ijma boleh tayamum ketika gak ada air. Sebab niki perintah Gusti Allah piyambak. Dan surat An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, ya, jika kamu sakit atau berpergian, au jaa ahadum minkum minal ghaidi, atau ada salah seorang kamu kembali dari tempat buang air, ya, minal ghaid, au lamastumun nisa, atau memegang perempuan, falam tajidu ma'an, maka kamu tidak menemukan air. Kemudian Allah dawuh fatayammamu, maka tayamumuh sira kabeh sa'idan thayyiban, memakai tanah yang suci. Nah, kemudian caranya juga diberikan oleh Allah. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah kalian wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, satemene Gusti Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Jelas nggih? Tetapi di Quran sama hadis gak ono gambare. Lah iya, misalnya Gusti Allah dawuh wa famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, carane ayo, wa idikum, dan tangan kalian, carane. Nah niki akhirnya para ulama beda pendapat. Mangke wonten ulama sing tayamum sampai ilal mirfaqo ini, dua siku. Ada ulama sebagian sampai pergelangan tangan. Niki beda. Lah mana yang benar? Tidak ada yang salah, benar semua. Sebab keduanya ada dalilnya. Nggih. Niki. Nah, istilah fikih niku toharoh turobiyah, bersuci dengan debu yang suci. Nggih, di tayamum niku ganteni banyu dengan keadaan darurat. Makanya tidak bisa kita tayamum kemudian niat untuk ngangkat hadas, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi tayamum niku pengganti air. Tayamum itu menghilangkan hadas kecil, bisa. Lah dalam kondisi darurat bisa juga membersihkan hadas besar atau mandi wajib kalau betul-betul tidak ada air, ya. Nah, para ulama tidak hanya beda pendapat cara untuk mengusap tangan, juga beda pendapat tentang makna sa'idan thayyiban. Loh, beda pendapat. Dari kalimat niku mawon beda pendapat. 4 mazhab contoh, ada 2 kelompok pendapat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mengatakan sa'idan thayyiban itu turabun, tanah atau debu, dan debu yang sah dipakai adalah debu yang lahu gubarun. Apa lahu gubarun? Debu sing di tepuk iki berhamburan. Ditepuk itu debune ketok, Pak. Niku lahu gubar. Jadi sa'idan itu debu yang kelihatan, kemudian ditepuk begini kelihatan. Gubarun niku berhamburan. Yang kedua dapat melekat di telapak tangan dan wajah dan tangan. Itu syarat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tetapi ya ada juga pendapat lain, Pak. Dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu sa'idan thayyiban wis umum. Bah iku ketok debune, bah gak ketok debune, sing penting seluruh permukaan bumi. Sa'idan niku diartikan permukaan bumi. Mbuh ketok debu gak ketok debu sah.
menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Paham nggih? Oleh sampean nang njero pesawat bersih, Pak. Wah, ngene kok tebune. Ha iki ya, ini maksudnya ngeten lha niki. Termasuk karo dilapi iki. Lho, ketok nggih. Lho, ketok, Pak. Lho, nggih. Iki sah. Misalnya ngeten sah sebab ketok. Kelihatan debunya. Nah, lek mazhab Syafi'i sah. Ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ketika di pesawat, di kapal, di kendaraan kalau memakai debu. Okay. Di dalam mazhab Syafi'i saya pakai kitab At-Tanbih fi Fiqh Syafi'i karangannya Al-Imam Al-Qadhi Asy-Syirazi As-Syafi'i Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Beliau jelas mengatakan apa? Kalau debu itu tidak kelihatan dan tidak gubarun, tidak berhambur dan tidak melekat pada telapak tangan dan wajah, maka la yazuzu, tidak boleh digunakan. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syirazi, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Illa biturabin tohirin, kejaba dengan tanah yang suci. Maksudnya itu tadi, jiji ketok debune, luru melekat di telapak tangan dan wajah, yang ketiga bisa berhambur. Niki syarat dari mazhab Syafi'i. Jadi harus kelihatan debunya, Pak. Harus mboten niku misalnya. Jelas kayak wonten debu iki. Kita turun disapu ya. Nah ini ketok, Pak. Oh jelas loh, berubah tangannya kan, warnanya jelas ada, bisa untuk pakai tayamum dari mazhab Syafi'i. Nah saat ini pertanyaannya, apakah debu yang nempel di bodi pesawat, kursi mobil, apapun kendaraan, apakah sah untuk tayamum? Kalau para ulama sebenarnya tidak membatasi, Pak. Sebenarnya tidak membatasi kategori debu, tetapi para ulama hati-hati, al-ikhtiyat fi hukmi. Jadi mereka itu hati-hati dalam istimbatil hukmi, menetapkan hukum. Makanya ada syarat, siji suci, loro dapat berhamburan, 3 kelihatan, 4 menempel. Ini dari mazhab Syafi'i. Bisa digunakan tayamum kalau syarat-syarat itu terpenuhi. Ini dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kalau berarti kalau di pesawat yang bersihnya ya sampai laler mencolok kepreset, itu tidak ada debu, Pak. Bagi mazhab Syafi'i Hambali itu tidak sah, sebab tidak ada debu yang kelihatan. Tapi kalau sampai pengikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki sah. Pokoknya ndokure bumi sing nempel isok digawe tayamum. Ada beda lho nggih. Hati-hati, beda. Ini harus dijelaskan, Pak. Sebab saat niki nyun sewu, masya Allah, beda penjelasan niku nggak tukaran niki niku. Saestu. Kalau nanti menjelaskan sesuatu kitab fikih dari kitab A, ada kiai lain kitab B, itu bukan salah menjelaskan, tapi tahapannya yang berbeda, tahapan berbeda, kan? Didu, iku duduk kiai jelas salah. Iku duduk kiai jelas salah. Iku kiai pasti bener. Susah nih. Niki hati-hati, Pak. Makanya fikih apapun, ibadah apapun pasti ada syarat, ada rukun, ada batal, ada sunnah, ada makruh. Ini kehati-hatian dalam ibadah dumateng Gusti Allah. Jadi kursi kendaraan, bodi pesawat, jika telapak tangan digosokkan di itu tidak ada debu kelihatan, maka tidak sah menjadi tayamum, tidak sah. Andai kata ada sedikit misalnya, ya itu ada syarat lagi.
apakah debu itu mencukupi untuk meratakan seluruh tangan dan wajah? Ono syarat mana? Ono debu rek sakmene tok. Ya gak mencukupi. Sebab ketika nempel sak telapak tangan tok, lek dibaleni mustamal. Nah, ini nggih. Jadi diperkirakan lek ono debu itu cukup untuk naqlu turab, memindahkan debu ilal udwi mamsuh, kepada anggota yang diusap. Ya, lek gak cukup ya nggawe liyane ya. Loh, terus pun kono debu kono banyu, itu keadaan yang tidak ada air dan tidak ada debu, maka sampean sholat li hurmatil waqti. Nanti dikodok di rumah, dibaleni. Kalau masih dalam waktu sholat diulang. Tapi kalau sudah lewat waktu sholat dikodok. Jika kita menggunakan niat li hurmatil waqti, niat hormat waktu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin li hurmatil waqti. Ngoten, Pak. Nggih, niku fardhu lillahi taala. Kenapa? Kata ulama, andai kata nggak ono debu, nggak ono banyu, atau kondisi kita tidak bisa untuk bersuci sekalipun, kita niat li hurmatil waqti. Kayak dulu Covid pakaian apa niku? Astronot dibuka ya ono virus, gak dibuka ya gak iso wudu. Akhirnya dikatakan apa? Faqidut toharoin, dikatakan tidak ada yang untuk bersuci. Jadi mereka langsung sholat, Pak. Langsung sholat, di video kan sholat. Loh, kate wudu gak iso ikut. Nah, dikatakan faqidut toharoin, tidak ada yang bisa untuk boleh. Gunanya ngeten, kita wajib sholat, Pak, wajib sholat, ya, dalam kondisi apapun. Lah, ketika kita tidak ada air, tidak ada debu, kita sholat di hurmatil wakti. Andai kata kita wafat meninggal dunia, maka dikatakan dia telah gugur kewajibannya. Paham ya? Ini li hurmatil wakti. Ya, tapi Syekh Nawawi mengatakan dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, beliau menganjurkan ketika orang sholat li hurmatil waktu itu di akhir waktu, di akhir waktu, untuk jagani be nemu debu, nemu banyu, di akhir waktu. Bon. Para hadirin rahimakumullah, ya, niku perbedaan dari keempat mazhab, ya. Syafi'i jelas dengan 3 syarat tadi, ya. Kemudian sebab kebolehan tayamum ini dari hukum fikih ada 2, ya. Ada ketiadaan air secara hakiki, sebab kedua gak ono banyu secara hukmi. Cara hakiki ngeten, nggih, kita sudah mencari air kemana-mana sudah. Kalau mazhab Syafi'i, kita diikhtiarkan golek banyu sejauh setengah farsah. Setengah farsah itu lek dikonversi kurang lebih 2,4 kilo. Sampeyan golek banyu kene nang pasar Gresik, mlaku golek banyu, ikhtiar dulu, nggih. Nah, mazhab lain 1 mil atau 1,6 kilometer. Itu jarak yang beda antara 4 mazhab. Sedangkan mazhab Hanafi ngeten, wajib golek banyu dhisik, ngoten. Mazhab Hanafi wajib golek banyu, nggih. Atau diduga di daerah setempat terdekat ada banyu, ada air. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, kewajiban mencari air jika diyakini ada. Beda. Mazhab Hanafi itu wajib golek. Tapi kalau mazhab Syafi'i Hambali diduga nok kono ono banyu baru ikhtiar. Berarti Syafi'i eco, Pak. Ya, misalnya takon wong, Pak, nang kono ono banyu. Wih,
waduh Mas 16 kilo wis gak masuk syarat. Wong syaratnya 2,5 kilo. Wis langsung mawon tayamum nggih. Niku mawon pun cekap, tanya orang cekap. Pak, wonten air sumber air, wonten Mas, tapi ono uloe. Ya. Bahaya nggih. Nah, tayamum. Nah, niku Pak. Kemudian yang kedua, ketiadaan hukmi. Sebab ada hukum tertentu, sebab tertentu, ilat tertentu sehingga air itu tidak bisa dipakai walaupun ada. Contoh wong loro iki banyu akeh nang rumah sakit nggih, tapi dari dokter, Pak Bu ojo kenek banyu, lek kenek banyu mati sampean. Jadi enggak ada banyu. Nggih tayamum ya. Itu sebab sakit maka boleh tayamum, Pak. Atau sebab lain karena faktor cuaca dingin atau panas sekali. Ya, ono banyu tapi awadem, ono banyu tapi panas. Lah ini akan menyebabkan apa? Jiwa kita terancam. Wonten contoh sahabat sahabat Amr bin As radhiyallahu an wafat tahun 628 di Mesir. Ya, niki riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Nasa'i dan sebagainya. Amr bin As niki ketika waktu perang Dzatus Salasil, perang dengan orang-orang Persia pada tahun 629 Masehi, ketika mau sholat subuh kademen, menggigil Pak, saking ademe darah nol adem. Ditambah kate wudu adem pisan banyune. Nah, iku pedih loro. Akhirnya kondo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku tayamum. Loh, kenapa? Sebab aku menggigil kademen, banyune yo adem kaya es. Maka saya khawatir sakit, gak iso perang. Maka saya tayamum. Nabi mengiyakan. Loh, ya. Atau yang lain, sampai di penjara. Ya, di penjara kono banyu, Pak. Akhirnya tembok ya iku digawe tayamum, ya. Atau ono banyu tapi banyu iku digunakan untuk bekal minum kita. Kalau dipakai tayamum kita mati dalam perjalanan. Atau air itu untuk minum hewan kita, maka itu berarti hukmi, maka kita beralih kepada tayamum, ya. Atau ono banyu sumber air tapi itu akeh uloe, kalau jengkenge ono macane. Oh, sampean misalnya sunnah wis pokoke wis apa jare Gusti Allah ya mati sampean. Wong ono macan jelas kok diparani tayamum mawon, nggih. Atau kasus lain, nggih, atau kasus lain kehabisan waktu. Misalnya ngeten, waktu sampeyan nyambut gawe lali durung sembahyang kurang 5 menit. Lek wudu iku butuh waktu minimal 8 menit 10 menit, betul kan? Lek tayamum cepet 2 menit mari. Maka dengan dekatnya waktu sholat yang habis dari tayamum, apakah bisa? Nah, ulama beda pendapat. Mazhab Maliki mengatakan jika dia mepet waktunya ketika wudhu habis waktunya kemudian tayamum maka sah sholatnya, tapi wajib tidak wajib diulang. Lek mazhab Hanafi wajib diulang. Lek mazhab Syafi'i, mazhab Hambali gak oleh. Tidak boleh. Ya, itu mazhab Syafi'i. Nah, setelah tayamum ono pertanyaan, apakah perlu diulangi sholat kita setelah tayamum? Ya, maka kembali ke ulama fikih, Pak. Ya, kalau bertanya hukum, maka kembalilah kepada ulama fikih. Kalau bicara dalil, maka kembali ke ulama hadis. Kalau bicara tafsir,
dan nas Al-Quran, maka kembali kepada ulama ahli Al-Quran. Maka sering saya katakan, kembalilah ke ulama untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, bukan langsung kembali Al-Quran dan hadis. Bingung sampeyan, wis gampangane golek gambare, bingung sampeyan. Nah niki lah, ketika kita tayamum apakah wajib diulangi? Ya, maka menurut Syekh Wabah Mustafa Az-Zuhaili Az-Syafi'i rahimahullah, Syekh wafat tahun 2015 Masehi, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan dengan tayamum sampai waktu sholat habis tidak wajib diulang. Kata beliau, kita tayamum ya, kemudian waktu habis maka tidak usah diulang, sah ya, sah. Berarti kalau Wahbah Mustafa Az-Zuhaili mengatakan sah tidak bisa diulang, maka beliau ulama besar mazhab Syafi'i kontemporer yang sering menjadi rujukan ulama sekarang ya. Kalau mazhab Maliki ya, lihat dulu, oleh iku usaha mencari ya, usaha mencari dulu ikhtiar, maka tidak usah diulang. Tapi lek gak golek banyu maka wajib diulang. Nah niku Pak. Kalau mazhab Hanafi itu tidak perlu diulang terlepas sebab apapun, paham nggih? Nah niki tidak usah diulang. Misalnya nemu banyu ketika masih dalam waktu sholat adaan, bagaimana? Mazhab Syafi'i itu, jumhur ulama Syafi'i itu tidak perlu diulang. Kalau diulang tidak apa-apa. Wonten hadis ya, kuat hadis sahih Pak. Jadi hadis sahih niki dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ingkang wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Niku cerita nggih, ana perdebatan dua sahabat. Dua sahabat ini dalam perjalanan. Nah, di tengah jalan masuk waktu sholat dan tidak menemukan air. Kemudian setelah tayamum berlanjut dalam perjalanan. Nah, waktu sholat belum habis, nemu banyu. Satu orang itu mengulangi sholatnya, satu orang lagi tidak mengulangi sholat. Berdebat, sepakat meneh lek mulih nang Madinah, ayo nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi disambati, ya Rasulullah, ini kejadiannya ngeten. Apa jawab Kanjeng Nabi? As-sabatus sunnah. Sing ngulangi sholat berarti mengikuti sunnah. Sing tidak ngulangi sholat ya, itu falahul ajru marrotain, mendapat dua pahala. Loh, podo-podo bener. Nabi tidak menyalahkan ya. Nabi tidak menyalahkan. Cuma jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Imam Ishaq bin Rohawai, Imam Syihab Az-Zuhri, dan jumhur ulama tabi'in itu mengatakan jika kita tayamum setelah sholat nemu banyu masih adaan, maka tidak perlu diulangi, paham ya? Tetapi kalau sampai mengulangi, yo ndak popo. Oh enak ya, ndak usah berdebat. Ya itu aja, males ya gak usah diulangi, ngoten mawon nggih. Niki kejadian fakta dalam sebuah hadis. Artinya ngeten. Jadi dua keadaan itu tidak disalahkan, keduanya betul di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, sebelum tata cara tayamum wonten Pak, para sahabat niku lek tayamum medeni wong.
Adzan. Wonten sahabat namine Amr bin Yasar, nggih, sing wafat tahun 657 Masehi di Damaskus. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Ngeten ceritani. Aku diutus Kanjeng Nabi menyang sebuah daerah, nggih. Kemudian di tengah-tengah perjalanan saya junub ngimpi basah. Dak ono banyu. Akhirnya aku gulung-gulung dokore lemah. Iki piye iki? Kaya kewan ngoten, gulung-gulung dokore lemah. Akhirnya mulai apa dina, ya Rasulullah, aku junub kono banyu gulung-gulung. Kanjeng Nabi guyu, Pak. Loh, Kanjeng Nabi ini humoris, guyu. Akhirnya jelasno ngene lho ngoten. Akhirnya muncul tata cara tayamum menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabeh ana ceritane hadis Kanjeng Nabi, nggih. Kemudian kam furudut tayamumi, berapa fardu tayamum? Kalau fardu di dalam mazhab Hanafi beda dengan wajib, rukun. Tapi kalau mazhab Syafi'i lek ngomong fardu sama dengan rukun, nggih. Jadi bahasanya berapa rukunnya tayamum, ngoten. Nggih. Kalau mazhab Hanafi mek 3. Mazhab Maliki 4. Mazhab Syafi'i 5. Mazhab Hambali 3. Ndok beda. Ya. Kalau mazhab Maliki itu wonten rukun kudu muwalat, berturut-turut niku rukun. Tetapi kalau mazhab Syafi'i muwalat iku sunnah. Nggih, niku sunnah. Bedanya ngeten. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i itu mengusap yadain, tangan 2 ilal mirfaqaini, sampai sikut. Itu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, paham ya? Sampai sikut. Kalau mazhab Hambali dan mazhab Maliki sampai pergelangan tangan. Ada 2 cara di dalam fikih. Ini semua tidak salah, betul semua, sebab ada dalilnya, nggih. Nah, sakniki rukunnya dalam mazhab Syafi'i dan kitab wonten 1 niat, 2 memindah debu ke anggota yang diusap, sengaja memindah. Iki sing jarang dingerteni, Pak. Jenengan lek sampun ngeten, nggih, pun ngeten. Maka ketika ngangkat debu ke wajah, diniat menyengaja mindah debu nok wajah. Iki jarang dilakoni, padahal rukun itu. Paham nggih? Padahal rukun, sengaja memindah. Naqlu turabi ilal wajhi atau naqlu turabi ilal udwil mamsuh, nggih. Jadi niat memindah, sengaja gak niat, menyengaja terentak mindah debu ke arah wajah, baru kemudian niat. Beda. Jadi ada al-qasdu, menyengaja. Oh, ini pernah dibahas Gus Bahak niki. Tahu dibahas Gus Bahak, nggih. Akeh sing lali tentang al-qasdu, menyengaja, nggih. Kemudian mengusap wajah. Nah, kapan niat dilakukan? Kapan? Setelah menyengaja mindah dari debu diangkat ke arah wajah, boleh dimulai niat. Boleh. Nggih, boleh dimulai niat, nggih. Nah, tapi tidak boleh diniati li raf'il hadas. Paham nggih? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, tayamum tidak boleh diniati li raf'il hadas, menghilangkan hadas. Sebab tayamum bukan fungsinya menghilangkan hadas, hanya mengganti wudu untuk bersuci. 3 ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali tidak boleh li raf'il hadas, niyate li istibahatis shalah. Lek mazhab Hanafi niyate li raf'il hadas. Oh, nggih. Beten malih. Lek mazhab Hanafi
satu kali tayamum itu sebelum batal boleh berulang-ulang untuk sholat fardu dan sholat sunnah dan ibadah yang lain. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Paham ya? Untuk sholat sunnah bebas sebelum batal. Ini perlu dipelajari. Jadi sampean ketika tayamum pisan, maka itu kapasitasnya satu kali sholat fardu. Ya. Sampai sholat sunnah sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah, kemudian wajib fardu, tidak apa-apa ya. Tapi kemudian ba'diyah nggak apa-apa. Tapi satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Kecuali mazhab Hanafi itu boleh berulang-ulang untuk sholat fardu sampai batal. Ya, niki tayamum gak tahu wae kok gak apa-apa. Iki ilmu, Pak. Nggih, iki ilmu. Terus pundi niate? Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Atau dalam kitab niki ada kalimat nawaitu tayammuma li istibahati sholatil mafruḍah. Oke. Ono mafruḍah ini kan, dia nggak apa-apa, ditutup lillahi ta'ala. Jadi itu Pak bedanya 4 mazhab. Sakniki carane nggih. Siji Pak, sebelum kita masuk rukun, sampean tingali tangan sampeyan, telapak tangan sampeyan, wajah sampeyan ono kotoran apa najis. Ada. Wis pokoknya di tisu nggih. Nah, baru wis ngeten. Ya siji wis penting ya. Dek ya. Ini agak lebar dikit, Pak. Nggih. Kemudian nyengojo minda debu, nyengojo, kerentek ya. Baru ketika ini posisi rapat ya. Rapat lek iki tebel di gua sik, Pak. Lah sampean gak ngene, kok badut sampean. Ya, nah, baru gini kan. Nah, atas dulu ya, baru gini kan. Nah, terus baru pokoknya roto. Penting ndukur sik di sini dulu. Nah, ya, satu kali mawon. Nah, kemudian diberseni. Napa cek gak mustakmal. Sing tangan ngene mau ojo plek malih mindah. Pindah blek baru tangan itu carane ngeten nyilang. Niki wonten ten kitab Kasifatus Saja, kitab Raudhatut Thalibin, kitab Irsyadul Anam. Iku wonten nyilang. Tangan dulu nyilang. Ini hati-hati golengane Pak. Lek ngene ini enggak terusap, enggak sah. Harus ini. Malaku Pak. Nah, ya. Setelah dari sini, ngeten. Jempol jangan diginikan, cukup ini. Ini harus renggang. Nah ya. Nah, sampun. Nah, baru jempol. Sama keduanya. Ya. Ini sama. Nah, baru setelah itu diusap baru berdoa. Napa dungane? Doa setelah wudu. Nah, nggih. Niku saged kula sampaiaken mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.